akan kuliah lagi ya terkait mekanika batuan. Untuk malam ini kita akan membahas terkait masih tetap menyambung yang kemarin ya, terkait analisis kestabilan lubang bukaan. Cuma ini terkait metodenya Nature Stability Graph ya. Yang sebelumnya kita minggu lalu terkait sistem key ya. Nah, akan kita lanjutkan terkait Nature Stability Graph ini. Jadi akan ada dua outline yang akan kita bahas malam ini. Yang pertamanya terkait Nature Stability Graph. Ini 1980, kemudian ada Kotlin modifikasi stability graph. Jadi dia memodifikasi dari metode stability graph ini. Jadi masuk yang pembahasan pertama yaitu terkait metode stability graph ya, 1980. Nah, jadi grafik kestabilan metode ini merupakan salah satu grafik yang dapat digunakan untuk memprediksi kemantapan stok ya. Nah, jadi untuk sama kayak sistem key juga untuk memprediksi kemantapan suatu lubang bukaan. Nah, ini konsepnya di mana di sini ukuran permukaan galian atau open stoknya ini dikaitkan dengan koeficiensi massa batuan untuk memberikan indikasi stabilitas atau ketidakstabilan. Nah, untuk metode ini didasarkan pada perhitungan dua faktor utama ya, yaitu nilai N dan nilai S. Nah, nilai N ini yaitu nilai Metric Stability Number-nya. Nah, di sini menggambarkan kemampuan massa batuan mengalami kondisi stres. Nah, kemudian ada S ini merupakan shape factor. Nah, di sini menggambarkan geometri dari permukaan bukaannya. Nah, jadi dua parameter ini nanti yang akan kita bahas lebih lanjut ya terkait metode stability graph ini. Nah, di sini untuk grafik stabilitas yang dikembangkan oleh metode ini didasarkan pada 50 riwayat kasus pada penambangan di kedalaman lebih dari 1000 meter. Nah, ini untuk metode stability graph ya, nanti akan ada dua parameter yang akan kita bahas nih. Nah, parameter N ini pun nanti terbagi lagi, akan beberapa parameter yang perlu kita siapkan untuk menghitung atau memprediksi kestabilan open stop ini. Nah, metode ini sendiri pun memanfaatkan bentuk modifikasi dari key system ya. Nah, jadi di sini ada key action. Nah, di sini dihitung berdasarkan hasil dari pemetaan struktur atau geotechnical core logging, tetapi dengan asumsi nilai JW sama SRF. Nah, sehingga persamaannya key-nya menjadi seperti ini. Nah, ini sama aja dengan persamaan key system kemarin ya. Cuma di sini tidak ada nilai JW dan SRF-nya. Kalau key system kemarin kan RQD dibagi JN dikalikan JR dibagi JL dikalikan dengan JW dibagi dengan SRF. Nah, tapi di dalam metode ini ya JW dan SRF ini dianggap sama atau sama dengan 1. Nah, jadi metode ini menggunakan pendekatan nilai key sebagai pendekatan kelas massa batuannya. Nah, jadi nilai Q ini didapatkan dari hasil core logging ya pada massa batuan atau berdasarkan pemetaan kekar pada lokasi penelitian dengan menggunakan klasifikasi key system. Nah, tapi di sini dengan asumsinya nilai faktor reduksinya atau kondisi air pada kekar dan faktor reduksi tegangnya bernilai 1. Nah, ini dapat dilihat ini adalah grafik dari metode stability graph. Nah, di sini ada stability number atau N tadi. Nah, di sini ada juga shape factor atau S. Nah, jadi dua parameter ini yang akan digunakan untuk menginterpretasikan atau memprediksi open stopnya.
lubang bukaan ataupun lombong ya biasanya. Nah, di sini nilai N ini dari bukaan diplot pada grafik stabilitas terhadap efektif span-nya atau dimensi bukaannya. Nah, ini graf ini dibagi menjadi 3 zona ya. Ada zona stabil, kemudian ada potensial unstable zona, kemudian ada potensial caving zone. Nah, atau zona caving di sini. Nah, stabil zone ini kan bukaan dengan nilai N yang berada di zona ini dianggap stabil tanpa perlu perkuatan tambahan. Nah, sedangkan unstable zone ini atau zona unstabil, nah ini bukaan dengan nilai N yang berada di zona ini dianggap stabil, membutuhkan perkuatan ya, membutuhkan perkuatan tambahan. Dimana sini untuk menjaga kestabilan open stopnya. Nah, sedangkan untuk zona potential caving zone ini, nah ini memiliki resiko yang tinggi, dimana ini memerlukan kekuatan yang sangat signifikan ataupun perubahan dalam desain. Jadi ini grafik dari metastability graph. Jadi dia akan memanfaatkan nilai Q-nya ini. Nah, jadi untuk persamaan metode sendiri pun seperti ini persamaannya. Jadi untuk mencari nilai N ini sama dengan Q aksen dikalikan dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Q aksen tadi kan modifikasi dari key value ya atau sistem key tadi sama ini tadi. Jadi masih ada RQD, ada GN ini kan join set number ya atau jumlah kekar. Kemudian ada GR, join roughness atau kekasaran suatu kekarnya. Kemudian ada GA atau join alterationnya atau pengisi kekarnya ini. Jadi kita tadi ini ya modifikasi dari key value tadi sistem key. Kemudian ada A atau faktor A, faktor B dan faktor C. Nah, faktor A ini yaitu rock stress faktor ya atau faktor dari tegangan dari batuan itu sendiri. Kemudian ada faktor B ini yaitu joint orientation adjustment, perkiraan orientasi dari kekarnya. Kemudian ada juga yang C ini descent surface orientation factor. Jadi faktor descent dari orientasi permukaan stopnya ini. Nah, jadi grafik stabil ini menggunakan nilai N sebagai angka stabilitasnya. Nah, dia memiliki nilai A tadi yaitu mencerminkan pengaruh tegangan dalam batuan yang dihasilkan dari kekuatan batuan dan tekanan dari beban sekitarnya. Jadi nanti semakin tinggi tekanan yang diterima oleh massa batuannya, maka semakin besar kemungkinan bukaan tersebut memerlukan perkuatan. Nah, sedangkan faktor B ini yaitu orientasi kekar yang diturunkan dari derajat kemiringan kekar terhadap permukaan penggalian. Nah, nilai faktor B ini akan semakin besar apabila kekar berorientasi tegak lurus terhadap permukaan dan memiliki nilai paling kecil apabila orientasi kekar paralel terhadap permukaan penggalian. Kemudian sedangkan yang faktor C ini orientasi permukaan penggalian terhadap horizontal, dimana nilai faktor C ini akan cenderung lebih kecil apabila muka penggalian sejajar bidang horizontal. Nah, jadi ini untuk persamaan dari metode stability number ya atau N ini. Nanti kita akan bahas satu-satu nih. Kalau key tadi kan sudah ya terkait modifikasi key value ini atau sistem key. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas. Nah, cuma di sini tidak ada join letteringnya sama SRF-nya karena dianggap satu atau dianggap sama ya. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi terkait faktor A, faktor B dan faktor C ini. Nah, yang pertama ini ada faktor A ya, rock stress factor ini. Nah, di sini nilai A ini ditentukan melalui perbandingan antara nilai UCS
interrupt, dan nilai induced compressive stress pada center line dari permukaan stopnya. Nah, jadi dia perbandingan ya antara nilai UCS atau sigma C berbanding dengan sigma 1. Itu nilai induced compressive stress-nya. Nah, biasanya nilai induced stress ini dapat ditentukan dengan menggunakan 2D stress displacement ya, analisis. Jadi bisa menggunakan metode 2D ini. Nah, atau juga diestimasikan dengan grafik hubungan perbandingan stress, strain, dan log stress factor oleh Matthew ini. Jadi bisa menggunakan grafiknya ini. Jadi sini adalah perbandingan antara sigma C, sigma komprehensif atau juga UCS dibagi dengan kompresif stresnya atau sigma satunya. Nah, ini adalah nilai faktornya, jadi dari 0 sampai dengan 1. Jadi kita bisa misalkan perbandingan antara UCS tadi dengan nilai induced kompresifnya adalah 5 misalkan, nah tinggal kita tarik garis lurus saja nih atas secara vertikal, maka didapatkan mungkin kita 0,4 faktor A nya. Jadi seperti itu. Jadi faktor A ini tegangan batuan ditentukan dengan rasio perbandingan kuat tekan uniaksial UCS-nya dengan nilai tegangan terinduksinya atau sigma 1. Nah, jadi seperti itu untuk menentukan faktor A ini. Kemudian ini ada faktor B ya, yaitu joint orientation adjustment. Nah, di sini nilai B ini ditentukan melalui hubungan perbedaan dip antara permukaan stop dengan critical joint set-nya. Nah, jadi faktor B ini orientasi kekar diturunkan dari derajat kemiringan kekarnya terhadap permukaan penggalian. Kalau kita lihat di sini, ini adalah orientasi dari di atap ya. Kalau ini orientasi dari dinding. Jadi kalau kita lihat, kalau di atap, kalau dia tegak lurus dari ruangannya atau stopnya ini, maka faktornya nilainya 1. Nah, sebaliknya di dinding, kalau dia searah horizontal, maka nilainya 1. Nah, ini ada kemiringannya. Nah, ini kemiringannya. Jadi semakin dia ke bawah ini, semakin kecil nilainya. Karena kalau kita bayangkan kan kalau misalkan ada kekar, kekarnya kan misalkan ini dinding ya, dinding terowongan. Nah, misalkan ada dinding terowongan. Kalau misalkan kekarnya gini kan dia tidak terlalu pengaruh besar ya terhadap adanya tekanan misalkan. Tapi kalau dindingnya ada suatu dinding, kekarnya seperti gini, nah ini kalau tekanan segini kan bisa menyebabkan failure ya. Kalau ini kan dia makanya nilainya kecil nih, 0,5 di sini. Kalau di atas kan kebalikannya. Kalau di atas kan itu lihatnya dari atas ya. Kalau di atas kayak gini, berarti dia kebalikan dari yang di dinding ini bentuknya. Nah, jadi ini terkait orientasi dari suatu kekarnya. Kemudian ini terkait faktor B ya. Kemudian kita terkait faktor